Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak kita untuk belajar bersama-sama. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan, ada cangkok, ada tempel atau okulasi, ada sambung atau enten, ada stek, ada merunduk, dan ada kultur jaringan. Namun karena kemarin yang mencangkok sudah kita pelajari, hari ini kita akan mempelajari dari merunduk, tempel, sambung, stek, merunduk, dan kultur jaringan. Tempel atau okulasi, pengertiannya menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan lain. Apa tujuannya? Tujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat yang nantinya akan menghasilkan buah atau bunga yang berbeda sifat. Contoh tanamannya yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi ada mangga, jeruk, bunga mawar, belimbing, alpokat, dan lain-lain. Ini salah satu contoh bagaimana cara perkembangbiakan dengan teknik okulasi. Ya. Iris batang yang akan ditempel, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempel. Dan yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Teknik okulasi kelengkeng rasa durian. Ini contoh yang sudah berbuah. Jadi okulasinya kelengkengnya rasa durian, nikmat sekali. Kemudian teknik sambung atau enten, tujuannya adalah menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Artinya dua tanaman yang betul-betul dikatakan terbaik disambungkan menjadi satu. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan mengenten atau menyambung, contohnya jeruk, jambu, tanaman coklat, tanaman kelengkeng, mangga, durian, alpukat, manggis, sirsak, dan lain-lain. Ini contoh teknik menyambung. Ya. Stek, pengertiannya perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Jadi begitu dipotong langsung tanam. Ya. Begitu dipotong langsung tanam. Ada dua jenis macam stek. Yang pertama adalah stek batang dan yang kedua stek daun. Stek batang contohnya bisa ketela pohon, ada mawar, tebu, dan lain-lain. Sedangkan stek daun contohnya cocor bebek, sirih rezeki, begonia. Bagaimana syaratnya stek yang baik? Syaratnya adalah
Tumbuhan yang dikembangbiakan harus memiliki bakal tunas. Stek daun syaratnya daunnya harus berwarna hijau, segar, dan cukup tua. Jadi kalau untuk stek batang, salah satu syaratnya adalah tumbuhan yang dikembangbiakan harus memiliki bakal tunas. Sedangkan stek daun syaratnya daun berwarna hijau segar dan cukup tua. Contoh gambarnya seperti ini. Ini stek batang untuk kelengkeng. Kemudian untuk ubi kayu. Ini apa namanya anak-anak? Iya, benar. Lidah buaya. Yang ini cocor bebek. Yang ini lidah mertua. Rasanya di kelas kita ada nama lidah mertua ya. Merunduk. Pengertiannya proses menimbun batang tanaman ke dalam tanah. Syaratnya tanaman dikembangbiakan dengan teknik merunduk, yaitu batangnya panjang dan lentur. Contohnya bisa tebu, apel, melati, bugenvil. Ini gambarnya. Jadi ini tekniknya seperti ini gambarnya. Nah, dibenamkan ke dalam tanah. Kalau nanti kira-kira sudah berakar, kita potong, kita tanamkan kembali. Nah ini seperti ini. Kita rundukan. Begitu proses perundukan sudah dilakukan, kemudian kita tanam. Itu yang penting. Ini salah satu gambar yang lebih besar ya. Tadi kan salah satu syaratnya adalah lentur dan panjang tanah. Ini tumbuhan induknya. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Tujuannya yaitu memperbanyak secara massal tanaman yang biasanya sangat lambat dengan metode yang biasa, dengan metode yang konvensional. Maka dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Selain itu diperoleh tanaman yang bebas virus, membantu pemulihan tanaman untuk mempercepat pencapaian tujuan. Terutama ini sering dilakukan oleh penelitian atau para peneliti tanaman. Ini contoh gambar tujuan kultur jaringan nih contoh. Kemudian ini contohnya lagi ya. Kemudian ini contohnya lagi. Jadi kultur jaringan ini dilakukan karena tumbuhannya itu lambat untuk berkembang biak, maka dilakukan dengan cara kultur jaringan. Hanya seperti itu materi saat ini. Selamat belajar di rumah. Tugasnya bisa lihat di Google Classroom. Terima kasih. Pesan Bapak 1, ingat, belajar dari rumah, laksanakan betul protokol kesehatan, usahakan tidak pergi dari rumah kalau tidak penting sekali, seperti surat edaran dari Bapak Wali Kota kita. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu dan anak-anak bila perpergian yang penting-penting saja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam.